Hai, pernah nggak sih kalian pengen banget berkomunikasi dengan orang yang berada di luar kota, luar pulau, atau luar negeri? Hmm, Sepertinya mudah dijangkau ya untuk masa sekarang ini. Lalu, apa sih yang melatar belakangi hal tersebut? Nah, biar tahu pandangan lain, yuk kita simak videonya sampai habis ya. Fenomena saling terkoneksinya masyarakat di seluruh dunia merupakan salah satu gejala dari adanya globalisasi. Dalam pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi merupakan proses masuk ke ruang lingkup dunia. Pendapat lain, menurut Selo Sumarjan, globalisasi merupakan terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Teman-teman, dalam proses ini, teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas manusia. Seperti sekarang nih, kalau misalkan kita mau berkomunikasi dengan orang yang berjarak jauh, pastinya memerlukan telepon genggam atau smartphone untuk memulai pembicaraan. Pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Sosiolog asal Inggris yang bernama Anthony Giddens, sebelum membahas globalisasi, ia terlebih dahulu membahas mengenai modernitas. Modernitas merupakan bentuk kehidupan sosial yang muncul di Eropa kira-kira abad ke-17 dan sesudahnya menancapkan pengaruh ke seluruh dunia. Konsepsi modernitas ini yang mempengaruhi pemikirannya dalam melihat fenomena globalisasi. Pandangan lain ada dari sosiolog Jerman nih yang bernama Georg Ritzer. Dalam bukunya Globalization is Nothing, dia melihat globalisasi sebagai proses penyebaran kehampaan. Kalau Ronald Robinson mengemukakan istilah globalisasi, Ritzer mengemukakan istilah globalisasi. Nah, globalisasi ini diambil dari kata grow yang berarti pertumbuhan. Kalau dilihat dengan cermat, Ritzer membahas globalisasi tidak hanya sekedar konsumsi yang dilakukan pada era globalisasi, namun lebih dari sekedar itu. Ritzer membahas bagaimana globalisasi ini melibatkan berbagai macam subproses. 3 di antaranya yaitu kapitalisme, amerikanisasi, dan McDonaldisasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, manusia senantiasa mengalami peralihan ke arah yang berbeda dalam kehidupannya, atau yang biasa kita sebut sebagai perubahan. Nah, perubahan tersebut dapat memberikan dampak yang salah satunya yakni globalisasi. Di sisi yang bersamaan, globalisasi juga dapat menciptakan perubahan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pandangan para ahli, contohnya ahli sosiolog Anthony Giddens, ia memaparkan bahwa globalisasi itu merupakan proses yang telah mengubah dunia dan merombak cara hidup manusia secara besar-besaran. Nah, globalisasi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan kadar yang sama dan berpengaruh terhadap berbagai peristiwa di tingkat dunia. Kalau pendapat Ritzer, ia melihat bahwa fenomena globalisasi atau globalisasi ini sebagai fenomena yang tidak hanya membawa pengaruh atau membawa perubahan kepada aspek ekonomi saja, contohnya dalam wujud kapitalisme global, tetapi juga meliputi sosial dan budaya, di mana salah satunya ini ada McDonaldisasi yang semakin menjelma bukan hanya mengenai lifestyle saja, tetapi sudah masuk ke dalam ideologi. Jika teman-teman masih bingung apa sih keterkaitan antara globalisasi dan perubahan sosial, nyatanya dalam perubahan setiap manusia itu dapat mempengaruhi adanya globalisasi. Dan sebaliknya, globalisasi juga bisa membuat perubahan. Tidak hanya perubahan individu saja, tetapi perubahan sosial. Baik itu pada sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Teman-teman, dari paparan sebelumnya telah disinggung bagaimana globalisasi ini berkaitan dengan perubahan sosial. Nah, perubahan-perubahan ini pastinya memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak yang negatif. Apa aja sih dampak positif dan dampak negatif dari adanya globalisasi? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Dampak positif. Nah, menurut Anggara 2013, dampak positif dari adanya globalisasi ini ada nih beberapa. Pertama, ada mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Kedua, mudah
melakukan komunikasi dengan beberapa macam aplikasi yang bisa menjadikan kita semakin terhubung. Yang ketiga, cepat dalam bepergian atau mobilitas yang tinggi. Sekarang transportasi udah banyak banget kan ya, makanya kita kemana-mana jadi mudah. Yang keempat, yaitu menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Yang kelima, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Di antaranya terdapat perubahan tata nilai, sikap seperti suka bekerja keras, disiplin, mandiri, lalu juga berpikir rasional, sportif, dan lain sebagainya. Keenam, itu mudah memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dampak positifnya udah. Nah, sekarang dampak negatifnya nih. Dampak negatifnya apa aja sih? Saya mengambil dari Nur Haida dan M. Insya Musa pada tahun 2015, di mana terdapat beberapa dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, itu munculnya pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif itu seperti apa sih? Nah, pola hidup konsumtif merupakan pola konsumsi masyarakat yang didasarkan bukan lagi pada kebutuhan, namun sudah didasarkan pada keinginan saja. Yang kedua, yaitu sikap individualistik. Emil Durkheim dalam hal ini mengkhawatirkan sikap individualistik yang terjadi pada masyarakat organis. Kehidupan masyarakat yang semakin padat dan heterogen berkaitan dengan sikap individualistik. Hal ini menjadi tantangan terutama bagi bangsa Indonesia yang pada dasarnya memiliki nilai gotong royong atau kebersamaan. Yang ketiga, yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Yang keempat, yaitu kesenjangan sosial. Kenapa sih globalisasi menyebabkan kesenjangan sosial? Bukannya globalisasi itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya? Tunggu dulu. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu untuk siapa ya? Nah, pada salah satu artikel sebutkan bahwa justru dalam globalisasi ini yang lebih banyak mendapat keuntungan adalah negara maju. Namun, hal ini tidak oleh negara berkembang. Akhirnya, hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Meliputi hal-hal tersebut, ada juga nih pendapat Anthony Giddens dan Ritzer mengenai dampak dari globalisasi. Giddens menyebutkan bahwa modernitas dan globalisasi ini dengan istilah juggernaut atau panser raksasa yang tiba-tiba bisa saja menggilas manusia. Artinya di sini globalisasi, postmodernitas, lalu juga kapitalisme dan perkembangan sosial yang kian maju itu tidak dapat dihentikan, bahkan ada di luar kontrol manusia. Namun untuk menyikapi hal ini, Giddens dengan pandangan dualitasnya, ia menawarkan solusi bahwa manusia sebagai agen atau aktor memiliki kebebasan untuk mengubah arah modernitas itu. Nah, lalu kalau J. Ritzer itu memandang dampak dari globalisasi ini seperti apa sih? Nah, Ritzer melihat globalisasi ini dengan istilah McDonaldisasi. McDonaldisasi ini menjadi gambaran bagaimana masyarakat pada kehidupan sekarang yang mengutamakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan secara instan serta mengarahkan sudut pandang yang lebih rasional. Nah, di sini Ritzer mengemukakan 4 komponen dalam rasionalitas itu sendiri. Yang pertama itu adanya efisiensi, yang kedua kemampuan untuk memprediksi, yang ketiga lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas, dan yang terakhir adalah penggantian teknologi non-manusia untuk teknologi manusia. Gagasan Ritzer berhubungan dengan kapitalisme, di mana kapitalisme ini berkembang dan menciptakan dunia baru serta tantangan yang lebih mengekang sendi-sendi kehidupan, karena pada tingkat modernitas yang saat ini itu barang yang diciptakannya merupakan hal utama yang harus dipenuhi. Dunia ini seakan-akan lepas dari kendali manusia dan menciptakan tatanan baru di mana manusia harus mengikuti arah perkembangan globalisasi dari waktu ke waktu. Dalam hal ini perlu ada yang namanya dehumanisasi untuk mengatasi kapitalisme yang semakin mengekang sistem kehidupan kita sekarang.
Telah disinggung ya sebelumnya bagaimana globalisasi menurut Litzer ini berkaitan dengan adanya kapitalisme. Nah, kapitalisme ini merupakan suatu kekuatan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan globalisasi. Kayak bisnis-bisnis kapitalistik itu selalu memiliki ambisi global, tertarik pada globalisasi dan memberikan kontribusi terhadap globalisasi. Nah, kapitalisme global ini diasosiasikan oleh Adam Smith dan John Stuart Mill yang dituangkan pada praktik industrialisasi. Dan industrialisasi yang semakin merebak ini menyebabkan pola-pola baru dalam perdagangan, produksi global, dan integrasi ekonomi untuk meningkatkan jumlah serta susunan barang yang diproduksi. Pemodal mengembangkan dan memperluas berbagai lembaga keuangan seperti bank gitu. Kenapa? Agar bisnisnya itu dapat selalu tumbuh. Selain itu, terdapat juga instrumen-instrumen lain yang diperluas juga nih. Teman-teman pasti tahu kan gitu. Pasar saham, asuransi, standar emas, PT. Terdapat aturan yang mengatur perdagangan global dengan organisasi yang membawahinya yaitu WTO atau disebut sebagai World Trade Organization. Menarik sekali ya teman-teman jika membahas mengenai globalisasi juga yang berhubungan dengan kapitalisme serta perubahan ekonomi global dan perubahan arus ekonomi global gitu, yang saat ini tengah diintegrasikan. Seperti yang dikemukakan oleh Anthony Giddens sebelumnya bahwa globalisasi ini terdapat di luar kontrol manusia. Namun kita sebagai agen atau aktor itu mempunyai kuasa penuh dalam bertindak dan mewujudkan modernitas atau globalisasi seperti apa sih yang kita inginkan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye. Wassalamualaikum